Selamat malam teman-teman, ketemu lagi di channel Mip Ansari. Kali ini kita akan membahas mengapa fak yang sering kawin-kawin tak kunjung bertelur, nggak juga keluar telurnya, atau malah nggak menggelodok. Jadi itu adalah pembahasan kita malam ini. Biasanya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, apa aja faktor-faktor tersebut akan kita bahas tuntas malam ini. Simak terus. Sebelumnya jangan lupa sahabatku yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini. Gak ada ruginya untuk subscribe channel Mip Ansari, karena semua isi videonya itu mengenai edukasi dan ilmu ternak, tips dan lain-lain. Mari sahabatku semua siapkan kopinya. Kita bahas tahapan demi tahapan analisa mengapa fak itu tak kunjung bertelur. Sebelumnya akan kita bahas reproduksi normal, periode kawin sepasang fak itu bagaimana. Fak jantan itu birahi sekitar usia 8 bulan dan fak betina itu biasanya birahi sekitar usia 9 bulan, teman-teman. Perjodohan dilakukan dengan menyatukan keduanya dalam satu kandang yang idealnya usia masing-masing burung itu 1 tahun ke atas. Setelah adanya perjodohan, maka biasanya terjadilah perkawinan. Nah, perkawinan ini biasanya dilakukan itu 2 kali sehari. Adapun juga indukan yang kawin malam itu kadang-kadang bisa kawin malam. Kalau misalkan dilakukan ada penerangan di kandang, itu biasanya juga bisa kawin malam. Tapi minimal biasanya dia kawin 2 kali sehari, pagi dan sore. Setelah biasanya 11 hari sejak kawin pertama, maka akan keluarlah telur. Dan telur ini akan keluar 2 kali sehari. Dan biasanya akan keluar selama 8 hari dengan 4 biji telur. Sampai di sini itu tahapan normal dari indukan dewasa. Teman-teman udah paham ya? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengapa dia tidak bertelur. Setelah terjadinya perjodohan dan perkawinan pada fak dewasa, mari kita sekarang masuk ke materi bahwa mengapa fak yang kawin-kawin itu tidak kunjung bertelur. Yang pertama adalah indukan fak itu ada sakit atau tidak pada kondisi prima. Nah, di sini kita perlu memperhatikan nutrisi dari burung tersebut. Apakah dia kekurusan, apakah dia kegendutan, ataukah dia cacingan, dan lain-lain. Intinya ada gangguan pada kesehatan burung. Adanya gangguan pada kesehatan burung maka akan mempengaruhi nalurinya untuk berkembang biak. Yang kedua adalah areal kandang tidak sesuai. Dalam ternak fak parkit Australia, teman-teman, kita nggak bisa sembarangan asal kandang, asal gelodok. Jadi kita benar-benar harus mempelajari dan menyiapkan semuanya, termasuk spot-spot kawinnya itu harus udah benar. Tentang setting kandang dan lain-lain itu udah ada videonya saya buatkan, teman-teman bisa nanti lihat videonya ini. Tapi teman-teman simak ini dulu ya. Yang kedua adalah salah pemberian pakan. Nah, di mana teman-teman maksudnya salah di sini bukan salah apa yang dimakan, tapi kurangnya varian pakan sehingga mengganggu naluri burung untuk berkembang biak, termasuk cara kita memberi makan itu penuh, yang harusnya penuh itu nggak penuh. Terus variannya nggak banyak varian dalam makanannya sehingga itu mengurangi nalurinya untuk berkembang biak. Nah, video pakan kering dan pakan basah ini pun sudah saya buatkan videonya. Teman-teman bisa dilihat di video ini nanti setelah pembahasan kita yang ini ya. Yang keempat adalah memenuhi air. Artinya di sini tidak terpenuhinya kebutuhan air pada parkit Australia. Yang saya tahu parkit Australia ini adalah burung yang doyan banget air, baik itu mandi ataupun minum. Nah, ini juga berpengaruh pada kesehatannya, di mana dia kesulitan untuk mendapatkan air. Kebanyakan kita beternak hanya menyiapkan air di cepuk.
tidak terpikir untuk menyediakan tempat mandinya. Di sini teman-teman wajib menyediakan juga tempat mandi dan juga tempat minumnya, sehingga dia bisa mandi sesuai dengan kebutuhannya. Falk itu biasanya mandi di pagi hari teman-teman. Pada saat matahari muncul itu biasanya di pagi hari di tempat saya ini parkit Australia pada mandi, dan apabila saya hidupkan embun, maka dia seneng banget mandi di pagi hari. Jadi jadwal mandinya itu adalah pagi hari, bukan tengah hari atau sore hari teman-teman ya. Mandinya itu di pagi hari, dan hal ini sangat penting agar burung itu tidak stres dan naluri berkembang biaknya itu bagus. Yang kelima adalah faktornya juga tidak pernah jemur atau jarang banget jemur, karena pada setiap unggas itu memerlukan cahaya matahari untuk metabolisme tubuhnya, untuk dia merasa nyaman dan dia nggak stres juga, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Maka di sini perlu banget burung untuk rutinitasnya dijemur. Jadi teman-teman jangan males untuk jemur, karena itu udah rutinitas semua unggas, baik yang di kandang ternak ataupun yang di alam juga setiap hari memerlukan matahari. Di sini teman-teman bisa rutin dalam menjemurnya, atau membuatkan kandang yang terkena sinar matahari di pagi hari. Kalau kandang saya yang koloni ini pagi hari itu full sinar matahari, jadi saya nggak perlu repot lagi untuk menjemurnya teman-teman. Faktor yang keenam adalah tidak diberikannya multivitamin. Suplemen dan multivitamin adalah hal penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada burung Falk Parkit Australia untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan reproduksi burung. Itu wajib kita memberikan multivitamin. Yang ketujuh, ini juga yang paling banget penting dan paling sering tidak dilakukan oleh teman-teman yang mulai baru beternak, yaitu tidak diberikan obat cacing secara berkala. Rutinitas obat cacing itu jangan sampai ketinggalan. Dikarenakan apa? Karena Falk Parkit Australia kita memakan pasir atau benda-benda keras, ataupun yang biasanya ada di bawah yang kotor-kotor, itu biasanya dimakan oleh Falk. Walaupun dia ada pada kandang kotak, itu tetap diberikan rutinitas obat cacing untuk menghindari hal utama, yaitu unggas yang cacingan. Dimana hal ini bukan hanya diperlukan oleh Falk, tapi juga semua unggas memerlukan obat cacing. Semua unggas yang diternak itu memberikan obat cacing. Kalau yang di alam nggak usah repot ditangkep ya. Kalau unggas yang di alam soalnya ngerepotin kalau kita memberikannya obat cacing. Ya kalau teman-teman rajin juga nggak apa-apa. Itulah 7 analisa saya yang menyebabkan Falk Parkit Australia yang kawin-kawin itu tidak kunjung bertelur. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari 7 faktor itu, selama kita memberikan perawatan yang terbaik seperti pada poin-poin di atas tadi, maka untuk burung normal 99% tidak akan ada kendala dalam hal berkembang biaknya. Jadi teman-teman, mari kita terus belajar bagaimana caranya agar kendala-kendala di atas tadi itu bisa diatasi. Dan jangan lupa juga teman-teman belajarnya di channel MIP Ansari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ternak teman-teman semua lancar dan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, jangan lupa subscribe. Terima kasih.